Halo, welcome back to my channel Handmade by Eve. Akhirnya bisa juga upload video ya. Kali ini saya mau share cara jahit untuk blus anak yang polanya dan cara potong kainnya sudah saya buat di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman cek aja video sebelumnya atau nanti langsung ke dashboard, nanti saya beri link videonya di situ ya. Nah, ini potongan kainnya mau saya tata dulu seperti ini. Jadi nanti ada lengan. Nah, lengannya jangan sampai terbalik ya. Yang mana yang bagian belakang, yang mana yang bagian depan. Atau teman-teman sebelumnya bisa beri tanda di kainnya ya. Nah, ini yang bagian belakang itu agak naik ya kainnya. Kemudian untuk badan belakangnya, nah, kalau perlu teman-teman juga bisa beri tanda ya dengan pensil kain. Jadi biar nggak kebalik-balik gitu untuk menyambungnya. Nah, ini bagian badan depan, kerung lehernya lebih turun. Oke, ini mau saya sambung dulu satu lengan aja dulu seperti ini ya teman-teman. Kita ambil lengannya, kemudian kita sambung dengan bagian badannya. Nah, untuk menjahitnya ini perhatikan karena dia melengkung ya. Ini posisi potongan kain lengannya ada di atas. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Nah, ini kita luruskan aja. Jadi karena bagian lengan itu sangat melengkung ya. Jadi saat menjahit saya posisikan di bagian atas. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian kita sambungkan dengan bagian badan belakang. Nah, jadi saat menyambung ini bagian kain yang baik kita ketemukan dengan kain yang baik ya. Nah, teman-teman bisa kasih pin dulu, baru kita jahit dengan cara yang sama ya. Oke, kalau sudah, ini kita akan pasang lengan yang sisi sebelahnya. Nah, ini saya ambil, jangan lupa jangan sampai kebalik mana yang bagian depan lengannya, mana yang belakang. Nah, ini kita sambung sama ya caranya. Nah, ini saya pakai pin dulu, baru setelah itu kita jahit. Oke, ini sudah saya jahit. Nah, sebelumnya ini saya obras dulu bagian sambungannya. Nah, kenapa harus diobras dulu? Karena ini sambungannya akan saya jahit tindes ya, atau top stitch. Nah, ini jadi kampuhnya nanti kita jahit tindes. Jangan lupa bagian kampuhnya nanti kita arahkan semuanya ke bagian badan. Baru kita jahit tindes atau top stitch. Nah, ini karena kainnya licin ya teman-teman, jadi saya perlu menjahit tindas. Mungkin kalau teman-teman pakai jenis katun Jepang atau linen slab, boleh kita skip aja, nggak perlu ditindas, nggak apa-apa, asal nanti teman-teman harus rajin menyetrika ya, jadi biar rapi hasilnya. Oke, ini saya jahit tindas sebelumnya semuanya. Nah, itu nanti yang di belakang tinggal kita sambung ya teman-teman lengannya. Oke, ini saya skip aja karena caranya sama dengan lengan yang sebelumnya. Oke, ini sudah saya jahit tindas semua untuk bagian sambungan lengan dan badannya. Baru setelah itu, nah ini saya balik kainnya sehingga tampak kain yang sisi kain yang di dalam atau yang buruk ini yang tampak di atas ya. Nah, saat kita menyambung bagian pinggiran badannya, jangan lupa di bagian ketiak ini sambungannya harus kita sejajarkan. Nah, baru kalau sudah sejajar kita bisa sematkan dengan jarum pentul. Oke. Nah, ini untuk lengannya teman-teman bisa sematkan jarum pentul ya nanti ya. Sama di sisi sebelahnya juga jangan lupa ini bagian ketiak
kita sejajarkan. Nah, seperti ini. Oke, ini disematkan dengan jarum pentul. Oh iya, sebelum kita menyambung atau menjahit bagian pinggiran badannya, ini di bagian ujung lengan itu nanti ada karet ya teman-teman ya. Nah, ini saya pastikan dulu sebelumnya sudah cukup rapikah atau tidak ini. Nah, ini ternyata bagian bawahnya ada kelebihannya nih, tinggal kita rapikan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita jahit bagian pinggirannya, ini mau saya kerjakan dulu bagian lengannya, ujung lengannya. Nah, ini saya lipat 1 cm ke dalam, kita jahit kecil dulu, kemudian kita lipat lagi ini untuk membuat kolong karetnya. Nah, untuk membuat kolong karetnya sesuaikan dengan lebar karet ya teman-teman. Ini karetnya saya pakai yang lebar 1 cm. Nah, jadi kolongnya teman-teman bisa pakai 1,3 mili atau 1,5 boleh lah ya. Nah, baru kita masukkan ini karetnya, nih saya pakai peniti ya. Nah, bagian ujung karet jangan sampai masuk semua. Kita tahan aja bagian ujungnya. Nah, jangan sampai masuk ke dalam semua ya. Ini kita tahan pakai jarum pentul. Nah, kita jahit dulu untuk menahannya. Setelah itu baru kita teruskan ini sampai penitinya keluar. Kita tahan dengan jarum pentul dan kita jahit. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terpasang ya karetnya ya. Nah, baru bisa kita jahit bagian pinggiran mulai dari ujung lengan sampai ke bawah bagian badan ya. Nah, untuk sisi satunya atau sebelahnya teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya, atau cara yang sama ya untuk menyambung bagian pinggiran badannya. Oke, sekarang kita tinggal pasang karet untuk kerung leher ya. Nah, ini bagian belakang badan mau saya potong cekris sedikit sebagai tanda itu bagian tengahnya ya. Nah, kita tandai aja. Jadi itu yang kita tandai adalah bagian tengah dari potongan badan belakang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini bisbannya saya lipat seperti ini. Nah, kita pasang ke badan yang sudah kita beri tanda pas di tengahnya. Ini saya sematkan dengan jarum pentul. Setelah itu dengan posisi yang kita lipat seperti ini ya, bisbannya kita jahit keliling di sepanjang kerung leher. Nah, teman-teman perhatikan cara menyambung bisbannya ini. Oke, kalau bisa sepatu kita majukan ya dari ujung bisban, jadi kita sisakan 1 cm di bagian ujung bisban. Jadi tidak terjahit 1 cm di bagian ujung bisban sebelum memulainya. Ini baru kita teruskan jarak jahit lehernya. Nah, ini bagian yang kita sisakan 1 cm tadi kita lipat ke dalam ya teman-teman. Nah, baru kita teruskan. Nah, ini saya lipat seperti ini. Nah, biar hasilnya nanti rapi, lebarnya harus sama ya. Nah, ini saya samakan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman ada cara yang lebih rapi, bisa saja digunakan tekniknya. Oke, kalau sudah, nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita lipat, jadi dia bagian lipatannya tanpa di luar seperti ini. Nah, ini mau saya jahit. Jadi bagian yang kebuka karena ada lipatan di bisbannya, ini saya jahit sedikit.
Nah, kita jahit dikit aja ya, cukup selebar bisbannya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, bagian bukaan yang kita jahit. Oke, kalau sudah, ini kita cek ya hasil jahitannya. Nah, apa ada yang melintir atau tidak? Nah, kalau motongnya serong pasti nggak akan melintir ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek cara potong untuk bisbannya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya ini mau saya jahit tindas sekeliling ya. Jadi untuk bagian kampuh bisban dan badannya ini saya jahit tindas. Dengan bagian kampuhnya itu kita arahkan ke atas ya. Nah, teman-teman kalau bisa dilihat di video itu kampuhnya kita arahkan ke atas atau ke bagian bisbannya. Oke, ini kita jahit tindas sekeliling ya. Sampai selesai ya. Oke, ini kampuhnya sudah terpotong. Nah, saatnya kita lipat bagian bisbannya ke dalam seperti ini. Nah, bisa kita tahan dengan menggunakan pin jarum pentul ya. Dengan nanti di bagian tengahnya itu kita sisakan, tidak kita jahit ya teman-teman. Jadi nanti gunanya untuk memasang karet. Oke, ini akan saya jahit dulu. Jahitnya harus rapi dan mepet di bagian pinggiran bisbannya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar jahit, untuk jahit bagian pinggiran ini biar mepet harus pelan-pelan aja, asalkan rapi ya. Nah, ini saya jahit sampai ketemu dengan jarum pentul di sisi satunya ini ya.
Nah, oke, sampai sini aja kita jahit kunci. Nah, kalau sudah, nah ini ada bagian sisa space yang tidak terjahit. Nah, ini mau saya pasang karet. Masih sama, ini saya pakai bantuan piniti yang kecil ya, karena lebar karetnya hanya 1 cm, itu kecil sekali, jadi saya pakai peniti yang kecil. Nah, jangan lupa nih bagian ujungnya, biar nggak ketarik ke dalam semua, ini mau saya tahan dengan jarum pentul ya teman-teman. Oke, ini karetnya sudah sampai di bagian ujungnya. Nah, ini karena lebarnya sangat kecil, jadi cukup 1 cm ya karetnya. Ini bahkan nggak sampai 1 cm lebar karetnya. Ini saya pakai jarum jahit seperti ini ya teman-teman, jahit manual aja. Nah, jadi ini saya jahit beberapa kali, jadi biar jahitannya tuh kuat, nggak gampang lepas. Nah, ini bebas aja lah jahitnya ya, asalkan nyambung aja bagian ujung karetnya. Oke, ini kalau sudah dirasa cukup kuat, boleh kita jahit kunci. Nah, oke, ini udah selesai, karetnya udah tersambung, tinggal kita tutup bagian space yang kebuka tadi ya. Kita tutup jahitannya, jangan lupa di awal jahit kunci, di akhir juga kita jahit kunci. Nah, ini karet sudah terpasang, tinggal kita rapikan aja. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman, bagian bawahnya tinggal kita jahit kelip 2 kali ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini baru dijahit sekali, ini kemudian saya lipat lagi ya ke dalam. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Oke, ini gampang ya. Udah selesai project kita untuk menjahit blus anak ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.